Di komputer. Oke. Ya, saya tutup dulu ya. Plusnya mati. Yang satu ini atau aja. Baik, kita lanjut. Muhajir yang ditanyakan? Muhajir dari mana asalnya? Dari Kandangan. Kita pernah bertemu di PKKMB ya paling ya. Sebelumnya kan. Hah? Oh, tinggal. Oh, gelombang tiga. Jadi tidak sempat ketemu. Biasanya kalau gelombang satu, gelombang dua mungkin masih sempat ketemu. Baik, kita lanjut dulu. Jadi saya itu dosen yang paling membosankan dan yang lain. Ya. Iya, jadi jangan heran ya kalau nanti ini orang-orang sudah bosan buat saya. Kita lanjut dulu ya. Nah, jadi terkait dengan komputer vision ini beberapa penelitian saya itu kebanyakan terakhir-terakhir itu ke komputer vision ini. Entah kenapa itu karena memang hobi aja mungkin, tapi ya di satu sisi karena ketuntutan ya. Kalau misalkan di robotika itu kan ilmu komputer visionnya itu sangat-sangat dituntut dalam gitu. Tapi sampai sekarang pun kita belum bisa meniru paling tidak atau mengikuti apa yang kemudian orang-orang luar sana lakukan. Jadi ini hanya yang ecek-ecek lah istilahnya apa yang kecil-kecil gitu. Tapi gini, di penelitian itu kan kemudian kita tidak harus menciptakan sesuatu yang wow gitu. Apalagi kemudian kalau nanti Anda S2 itu kan yang penting adalah kemudian bisa menggabungkan dua metode, kemudian dianalisis apa bedanya kalau saya menggunakan ini dengan menggunakan ini. Kalau di S1 misalkan Chandra, saya ingin menggunakan naib Bayes, Pak. Chandra mengajukan judul skripsinya apa? Website. Terus diapakan websitenya? Metodenya AAB. Apa itu AAB? Oh. Hmm. Hmm. Outputnya berupa apa nanti? Berapa pegawai? Ya biasanya orang pakai apa namanya? SAW ya itu ya. Pakai NetBIOS itu enggak ya? Lupa saya. SAW. Iya sih. Nah itu ada yang ke arah computer vision? Iqbal dari ya dari Iqbal sudah. Si apa? Yusni? Yusni kemana ya seandainya? Arah penelitianmu kemana? Judulnya? Website juga. Kenapa orang TI banyak ke Malang? Udah sama Anda, perlu beli microcontroller dulu. Sebenarnya tidak perlu gitu ya. Jadi gini, tapi sudah diajukan sudah disetujui? Belum. Oh iya iya. Ah ya mumpung belum disetujui ya. Jadi saya memberikan alternatif. Kemarin ada yang datang ke saya gini. Anu, mohon maaf si Muhajir ya dan kawannya. Jadi saya karena konteksnya orang-orang yang sudah semester 7, jadi bahasannya kebanyakan mungkin penelitian. Jadi mudah-mudahan terinspirasi dengan kawan-kawan yang sudah bosan melihat saya ini tadi ya. Iya, iya. Jadi maksudnya terinspirasi yang baik karena mereka sudah mikirkan itu sudah sejak lama. Jadi sudah dari sejak mereka ketemu pertama kali dengan saya itu sudah saya ajak. Coba nanti kalau mau penelitian itu dari sekarang mikirnya jangan semester 8 gitu. Karena kelamaan mulai semester 8 ya kan. Baik, jadi gini, kemarin ada yang datang ke saya, Pak, saya penelitiannya tentang apa namanya Arduino, ada sistem kontrol sampah segala macam. Dia ingin membedakan sampah kemudian yang organik dengan non-organik. Kemudian saya bilang gini, kalau itu nanti banyak yang dikerjakan, artinya mengerakit, kemudian nanti memprogram, belum lagi nyoba. Kalau itu kan terkait dengan computer vision juga banyak yang di kalaupun misalkan kita batasi kemudian di computer visionnya aja, itu juga tetap harus apa ya? Ya pekerjaannya banyak lah yang harus dikerjakan karena membedakan. Kalau manusia, kalau Iqbal diminta membedakan ini mas sampah yang organik dengan satu yang non organik itu gampang gitu kan. Tapi kalau misalkan mesin itu perlu banyak hal yang kemudian diolah, banyak hal-hal yang dipilah. Misalkan ini ada kacamata, ini ada mouse, ini ada nanti bungkus nasi. Yang mana yang organik itu harus dibedakan dari ketiga ini. Iya, itu dia. Jadi ini harus tahu, dia harus harus dipilah dulu nih.
Ini ada meja, bawahnya ada background mejanya. Background mejanya saya hilangkan dulu. Kemudian ini ada kacamata. Kacamata itu bentuknya gimana sih yang disebut dengan kacamata? Apakah harus ada lensanya? Apakah hanya ada frame itu bisa disebut kacamata? Iya gitu kan ya? Hmm? Hah? Nah, jadi ada proses deteksi, ada proses pengenalan itu, ada dua hal yang berbeda. Nah, sekali lagi, jadi kalau misalkan S1 itu cukup salah satu di antara sekian banyak itu tadi. Jadi tidak perlu harus semuanya ya. Jadi kalau misalkan, jadi tapi bagus juga sih kalau misalkan bisa sampai mengenali ini sampah organik, sampah non organik. Kalau misalkan dia sudah bisa mensegmentasi aja ya. Jadi kalau di komputer grafik dulu kan ada ya proses. Nanti kita akan ulangi lagi. Karena ini ada kawan-kawan yang semester, bukan kawan-kawan. Hafizuddin tadi dia semester berapa? 20 ya berarti. Oh ya, berarti angkatannya ya di atasnya Rapip lagi ya dan Iqbal lagi ya. Itu berarti angkatannya si Ajib berarti. Ya Hafiz. Halo, Hafiz. Hafiz. Iya, Pak. Dirimu angkatannya Ajib ya? Angkatannya Syifa. Iya, Pak. Oh iya betul. Saya ingatnya dua, Syifa dan Ajib, satu perempuan, satu Iya, laki-laki. Iya betul. Ada siapa lagi ya? Ada Natali ya? Natali. Iya, lupanya saya namanya. Natali. Iya. Hah? Apa namanya? Udah habis full. Speakernya udah full, saya tidak bawa speaker tambahan. Nah, jadi sekali lagi tadi ke bahasan kita tadi yang mahasiswa tadi. Jadi dia sudah, oh saya nanti buat ini nanti dibantu buat apa? Ya. Tapi pada saat konsultasi itu baru kemudian muncul. Oh ternyata tidak harus kemudian bisa yang semua yang dia idekan itu ada yang ada di benaknya itu kemudian dikerjakan. Kan tadi Chandra. Chandra sudah fokus ke bagian pegawai. Bagian pegawai itu yang mau dihasilkan apa? Hasil penilaian. Kenapa harus dinilai? Biasanya itu yang oleh penguji itu ditarik tahu. Kenapa harus dinilai? Nah, misalkan kalau pegawai di perusahaan itu tidak perlu dinilai, ada masalah tidak gitu. Nah, masih ditanya itu nanti. Tapi itu nanti setelah ujian proposal. Kadang-kadang kalau pada saat konsultasi atau mengajukan judul juga oleh prodi sudah diceramahi itu, sudah di sudah di apa istilahnya namanya ya. Sudah di brainstorming lah bahasa ininya ya. Dia apa brainstorming itu apa? Bahasa ininya apa? Ya di apa? Brainstorming itu di apa? Anu, Fukoha ya? Erwan ya? Oh, salah, salah, salah. Pak Zulur. Salah lagi saya. Saya kira Erwan Fukoha. Mirip sih. Nah, jadi kalau nanti kawan-kawan mengajukan judul itu biasanya oleh prodi sudah di ini ya, sudah diceramahi, sudah diwejangi, wejangan. Bahasa Jawanya wejangan, wejangan itu ya, ada ya, Chandra ya, diberi wejangan. Nah, jadi sekali lagi nanti kalau nanti mengajukan judul itu ya bisa jadi wow di awal gitu. Tapi pada saat proposal itu bisa jadi mental tuh. Untungnya di tempat kita itu tidak ada lagi yang kemudian istilah tidak lulus. Hanya paling ditulisnya di situ eh, apa namanya ya? Lulus kemudian atau direvisi gitu aja. Kalau dulu mohon maaf nih, ada yang tidak lulus, jadi ada yang mungkin 2 3 kali ujian proposal itu ada. Tapi alhamdulillah sekarang tidak lagi. Jadi misalkan sudah bikin proposal itu kan, judulnya disetujui oleh pembimbingnya, pada saat nanti ujian proposal dengan penguji yang lain yang 2 orang, itu tuh bermasalah biasanya. Kalau pengujinya kemudian tidak menemukan dalam tanda kutip masalah yang akan diselesaikan, caranya juga tidak benar atau caranya tidak diuraikan dengan baik, biasanya suruh ganti judulnya. Itu judulnya sudah ada. Nah, sekarang kan sudah ada antisipasi itu. Prodi sudah sekali lagi sudah apa namanya menceramai tidak. Ini sudah ada. Ini tidak ini kayaknya harus ganti metode. Oh, ini harusnya ganti sensor, ini harusnya ganti ini kayak gitu. Prodi sudah diantisipasi. Untuk kemudian pembimbingnya juga sudah berusaha kemudian memperbaiki ataupun mengarahkan itu sebaik mungkin di awal. Jangan sampai nanti pada saat ujian proposal tiba-tiba disuruh ganti, itu yang bermasalah. Nah, jadi sekali lagi tempat kita tidak ada lagi yang tidak lulus ujian proposal. Sejelek-jeleknya pada saat ujian proposal kemudian datanya belum ada, kemudian metodenya juga tidak jelas, langkah-langkahnya ya di dalam proposal tidak jelas, itu tetap disuruh revisi aja. Paling pada saat merevisi aja yang kemudian ke dosen penguji-pengujinya itu yang cukup lama. Karena kan harus menyesuaikan tadi, karena banyak revisi. Nah itu dan tidak ada penilaian kalau tidak salah. Jadi di situ kesimpulannya hanya lanjutkan atau kemudian direvisi gitu aja.
Nah, jadi itu perlu tahu kawan-kawan, mungkin kalau ada yang baca panduan mungkin sudah tertera juga itu. Tapi kadang-kadang kalau tidak disampaikan itu kan tidak dibaca, ya kan? Yang dibaca kadang-kadang si mahasiswa, mohon maaf ini, tata tulisnya aja sembarangan gitu biasanya tuh. Asal aja ponnya, atau yang jadi masalah lagi biasanya tidak sengaja, bukan tidak sengaja ya, tidak tahu bahwa yang ditirunya itu template-nya punya orang yang salah formatnya gitu. Eh, itu kadang-kadang. Kemudian sisanya juga sisanya apa sih istilahnya yang lupa mengcopy paste, copy paste, find and replace ya bahasanya ya, copy paste itu kan. Jadi find and replace-nya itu telah salah. Tanggalnya lah, tahunnya lah, tahun yang sekian sebelumnya, pembimbingnya lah, ada yang jadi masalah itu kadang-kadang juga ketuanya masih ketua yang lama. Jadi ketuanya masih Pak Susermanto Mkom gitu, belum Bu Yulia gitu kan. Kalau Bu Yulia ngeliat nih tersinggung, Bu Yulia ini kan sudah ganti saya ketuanya kayak gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi nanti kalau misalkan kawan-kawan, oh, ada dua. Siapa lagi satunya nih? Halo, ini Muhammad siapa namanya? Halo yang online. Selain Hafizuddin, Muhammad siapa ini? Halo, halo. Sudah lah. Beda Halo ya Pak, ini. Muhammad Yang Ma'ruf Pak. unyu-unyu dengan yang sudah membosan ngeliat saya ini beda pokoknya. Baik, kita lanjut. Nah, ini saya geser dulu ya. Saya dari situ. Saya geser dulu nih, biar tidak mengganggu penglihatan ininya. Nah, tapi nanti kalau di hasil rekamannya tetap nanti dia berada di situ, tetap akan menghalangi. Ini mumpung tidak di ini ya. Baik, saya lanjut. Nah, jadi memang kebanyakan penelitian saya ini yang ini 2020 ya. Masih nih. Nah, ini masih masih terkait dengan robotika. Jadi mikrokontrolnya iya, computer visionnya iya. Yang terakhir saya lakukan itu adalah mengukur jarak objek menggunakan kamera stereo. Jadi kalau misalkan kawan-kawan belajar computer vision itu kan kebanyakan mungkin yang diolah citra, bukan computer vision ya, pengolahan citra komputer grafik itu kan citra di download ke komputer kemudian diolah gitu kan. Ada nggak dulu sempat Pak Ahdi itu kemudian memanfaatkan webcam untuk kemudian dibaca secara real time? Ada ya? Nah, itu sudah sampai situ kan. Berarti sudah jauh sekali sebenarnya. Jadi apa yang nanti kita bahas ini karena sekali lagi melibatkan kawan-kawan yang angkatan bawah, otomatis nanti akan banyak materi-materi yang sudah ada itu kemudian terulang lagi. Jadi sekali lagi nanti akan kita coba ulangi, kemudian kalau misalkan bisa kita kembangkan. Saya kemarin sempat ngomong ke Raffi Pip, bagaimana kalau misalkan kita hubungkan dengan robotika. Tapi kita tidak punya ini, kita tidak punya komputer apa namanya kamera yang kemudian bisa dibaca di microcontroller. Jadi bisa jadi nanti kalau misalkan ada kan nanti kan ada bagian-bagian yang terakhir-terakhir itu kita ke proyek gitu. Jadi nanti kita pakai lagi Arduino-nya, kita pakai laptop untuk kemudian memanfaatkan komputer vision di apa namanya webcamnya. Kita komputer visionnya di mengolahnya di ini aja di laptop, kemudian nanti kita hubungkan, kita beri perintah ke Arduino gitu. Entah membunyikan buzzer sederhana-sederhana aja. Kalau di Papa Hadi dulu Chandra sampai mana Chandra? Kalau yang pergerakan ya, berarti motion motion detector ya istilahnya ya. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan itu alarmnya berupa apa? Di komputer aja ya. Hmm? Kalau dia balik, oh ya, berarti yang dibaca optical flow-nya ya berarti ya. Iya, Yusnia, optical flow data ya. Itu optical flow itu sudah luar biasa tuh. Jadi dia kan membaca pergerakan, nah, itu perpindahannya dia ke kiri atau ke kanan gitu ya. Sudah lumayan bawaan itu canggih. Nah, kalau misalkan mau nanti dikembangkan lagi, itu kan counternya kan ada di PC itu. Kita bisa perintahkan nanti Arduino untuk ngapain setelah itu. Misalkan ke kanan bunyinya bip bip, kalau ke kiri bunyinya bip 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 gitu ya. Nah, itu dulu. Paling tidak di situ nanti kita tambahan pengembangannya. Tapi karena sekali lagi ada kawan-kawan yang baru, jadi kita akan ulang itu nanti dari awal dulu. Sedikit demi sedikit ya. Kita tidak bisa langsung loncat, mohon maaf. Kalau kawan-kawan yang sudah tadi akselerasinya tinggi, jadi kalau yang sudah tancap gasnya dalam gitu, jadi jangan kasihan kawan-kawan kawan. Baik, ini di tahun 2017. Nah, ini kamera yang digunakan oleh tim robotika Sinik Banjarbaru juga di beberapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini.
Nah, ini dulu, nah jadi setiap kali kemudian perangkat itu digunakan untuk mengukur, ada yang namanya kalibrasi ya. Misalkan Chandra beli bensin di pom bensin itu kan ada biasanya sudah ditera tanggal sekian gitu ya. Artinya gini, eh, setiap kali kita membeli bensin atau pertalite atau pertamax gitu kan, di situ kan ada angkanya sekian. Kemudian eh, harusnya yang tertera di situ 1 liter, yang keluar di corong itu juga harusnya 1 liter itu kan. Maka nanti ada BMKG ya namanya itu ya, yang kemudian datang ke situ setiap bulan membawa tong besar. Ada yang seliteran, ada yang 10 literan. Kemudian dia keluarkan bensin itu 10 liter sesuai dengan yang terada di situ. Nanti ada apa namanya ya, indikatornya di tabungnya itu bahwa yang menandakan itu benar 10 liter, itu benar 1 liter keluarnya. Mungkin sampai sekian mililiter, bukan sekian mililiter, sepersekian liter itu dia dia bisa bisa tahu itu berapa ini. Benar apa tidak ini keluar dari mesinnya itu. Yang kemudian itu perlu kalibrasi. Jadi kalau misalkan ternyata kurang, berarti perlu ditambah volume out dari bensin ataupun bahan bakarnya yang di mesin, yang oleh mesin keluarkan seperti itu. Nah, itu juga yang terjadi di kamera, tapi beda ya antara kemudian mengkalibrasi kamera dengan mengkalibrasi tadi si pompa bensin yang ada di pom bensin. Beda, beda ininya, beda caranya. Nanti kalau mengkalibrasi kamera itu ada softwarenya lagi. Jadi software yang digunakan untuk mengkalibrasi kamera. Seperti kayak kemarin kalau kameranya mono itu ya, untuk mengkalibrasi dia mengukur jarak itu nanti ada eh, tapi kalau yang mono tidak perlu software. Kalau yang stereo yang perlu software nanti. Ada softwarenya kemudian mengkalibrasi dan melihat parameter kanan kiri itu misalkan gini. Kalau mata saya yang normal dengan mata saya yang silinder dengan minus itu kan beda ya. Makanya kalau misalkan kita mengukur di tukang kacamata, dia kan tahu di alatnya itu kan. Dia tempatkan dulu objeknya itu di sebelah yang normal gitu. Kalau orang normal nanti melihat itu kan matanya, maka akan terukur kemudian lensanya itu dia kan melihatnya kan dia melihat titik fokusnya ya. Saya tidak tahu mungkin dia kan melihat pupil segala macam atau retinanya itu di alatnya itu lah. Jadi kalau misalkan dia tarik apa namanya objeknya itu kemudian fokusnya sampai mana? Kemudian kalau sudah fokus dia berhenti. Kadang-kadang memang itu tidak bisa apa namanya akurat juga ya. Pas Zul kacamatanya minus apa? Enggak mungkin plus ya, minus itu. Minus berapa? Banyak ya, 4 berarti. Kalau saya baru 1,5 plus tapinya. Kanan silinder, kiri tapi sekarang udah dua-duanya plus. Dulu kanan silinder, kiri minus. Lama saya berkacamata itu dari sejak menikah 2020, 2003 itu. Sampai 2 tahunan terakhir sudah pakai kacamatanya plus. Nggak berguna lagi kacamata saya yang apa silinder dan itu. Nah, beda lagi dengan orang silinder itu kan dia kan bayangannya kiri dan kanan ya kan. Kalau bahasa kampungnya itu juling lah bahasa kampungnya. Cuman kalau itu tergantung. Kalau sudah terlalu ke kanan atau ke kiri itu matanya makanya seolah-olah dia ngelihatnya ke depan padahal dia ngelihatnya ya seolah-olah dia ngelihatnya ke samping kanan samping kiri padahal lihatnya lurus. Itu orang-orang silinder. Tapi dihaluskan ya bahasa ininya kan ya. Kayak orang misalkan tunanetra itu kan dihaluskan jadi difabel penglihatan seperti itu. Bahasa-bahasanya sudah dihaluskan. Nah, jadi sekali lagi untuk mengalibrasi kamera itu beda dengan mengalibrasi menggaris, mengalibrasi tadi tabung ukur dan yang sejenisnya lah ya, yang kemudian bisa dipahami ya, no? Muhajir? Bisa ya. Hmm. Karena ini sudah orang-orang tingkat tinggi semua nih. Ada di susah kalau diajak berbicara yang dasar-dasar saja. Nah, ini yang juga ini dulu. Ini 2012. Nah, nih yang terakhir 2023. Jadi kalau kamera kemudian digunakan untuk mengukur jarak, itu kita harus punya patokannya dulu. Punya patokannya dulu. Misalkan kalau nanti saya lupa, saya belum tahu ya, saya belum tahu waktu Pak Pahdi itu ada tidak menyinggung tentang block color atau blok warna. Ada nggak Chandra atau Rafif atau yang lain? Ada nggak? Belum ada ya nyinggung itu ya. Iya, karena ini sudah lebih spesifik ininya. Jadi kalau misalkan saya ngelihat si Rizky di belakang situ, saya akan lihat warna yang dominan di tempat Rizky itu apa? Putih misalnya.
Tapi karena putih itu agak bias dengan warna tembok, jadi saya harus mencari warna lain yang kemudian lebih lebih kontras atau lebih jadi pembeda gitu. Kayak misalkan di ruangan ini kan kalau dilihat itu mungkin kalau di filter ya, saya filter warna putih dulu, saya hilangkan warna putihnya, maka yang temboknya hilang gitu kan. Kemudian saya filter lagi warna coklat, agak ini coklat ya benar ya, coklat muda ini. Nanti mejanya yang hilang. Saya filter lagi warna kuning, kursinya hilang. Dan lambang di depannya Iqbal itu hilang tuh, polisnya, polis ya Bal? Oh, bukan ya? Novelnya. Saya kira polis. Atau di bajunya Rapid itu hilang gitu di sini nih, ini ya warna kuningnya. Kemudian kalau saya filter warna hitam itu bajunya Fajur hilang, tinggal kepalanya aja. Di sini juga hilang gitu. Yang warna-warna mendekati hitam itu hilang semua, baju Iqbal juga hilang, tinggal kepalanya aja. Seperti itulah yang kemudian yang jadi kalau yang saya lakukan atau yang kami lakukan di sini itu saya memfilter warna yang lain selain warna yang saya inginkan. Misalkan saya inginkan warna apa yang spesifik ya di sini ya. Itu. Di situ ada misalkan kursi warna hijau ya. Ya, sebelah situ kursi warna hijau. Berarti yang lain kan lebih banyak nih, yang lebih dominan. Yang warna hijau sedikit. Anggap saya akan mengambil yang warna hijau. Berarti kemudian saya akan hilangkan warna lain, kemudian warna hijau. Saya fokus dulu untuk kemudian mengukur dari jarak saya sekarang berada, kemudian ke warna hijau di situ. Saya hitung dari sini itu kira-kira berapa ya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, berarti kapan kali 40 sekitar 3,2 meter. Nah, saya hitung blok warna yang kursi itu bisa saya lihat dari sini, seutuhnya kursi gitu ya, itu jumlah titik-titik pikselnya itu berapa banyak. Nah, ini mohon maaf nih, nanti kita akan masuk ke representasi citra baru-baru di awal nanti. Tapi ini sudah masuk ke blok color. Jadi pikselnya si kursi itu berapa banyak dari jarak 3,2 meter. Kemudian saya dekatkan lagi dari jarak 2 meter, saya dekatkan lagi jarak 1 meter, saya dekatkan lagi sampai dia maksimal. Karena kalau kamera webcam itu kan terlalu dekat dia nggak bisa ngeliat ya kan. Itu si Yusni misalkan dengan jarak 50 cm dari laptopnya masih bisa kelihatan karena apa ya kalau dia ngezoom gitu ya apalagi resolusinya tinggi dia biasanya ngezoom betul nggak kalau misalkan resolusinya rendah dia agak ngelebar gitu jadi kalau widescreen itu resolusinya berapa ya? Widescreen itu biasanya berapa? Anggap 1690 ya 16:9 itu ya yang normalnya. Kalau wide angle itu kan lebih dari 16:9 ya. Jadi kayak bioskop itu berapa? 21:9 ya kalau bioskop. Anggaplah yang 16:9 aja umum gitu. Nah, berarti akan saya hitung di ukuran layar 16:9 dengan resolusi 1080p gitu ya atau 1980 kali 1080 vertikalnya. Aduh, maaf ini sudah terlalu karena saya agak susah nih menyesuaikan antara yang baru dengan yang karena mereka sudah tahu persis. Tapi tidak apa-apa ya Muazir ya. Nah, mohon maaf nanti kalau nanti kita ulangi lagi. Ini sudah kelas-kelas yang kelas apa sih? Jadi tadi saya ukur Chandra dari jarak 3,2 meter, 2 meter dan seterusnya sampai maksimal kamera itu bisa paling dekatnya berapa? Misalkan dia paling dekatnya 50 cm tadi ya. Itu diukur. Blok warnanya, warna yang terdeteksi berapa. Kemudian baru itu dijadikan patokan. Bahwa kalau jaraknya sekian, jaraknya 0,5 meter, maka blok warnanya mestinya banyak ya kan? Karena kan dia deket tuh. Kursi yang tadinya jauh di situ kan kalau di secara apa namanya logikanya ya, kalau jauh tuh kan dia kan semakin semakin kecil ya kan? Nah, itu kemudian dijadikan patokan, kemudian dikalkulasi, diambil rata-rata gitu. Jadi kalau misalkan di antara jarak 3,2 meter itu jaraknya adalah jarak blok kalau anggapnya 1.000 gitu ya, 1.000 titik. Kemudian kalau jarak 0,5 meter itu hanya bukan hanya, malah lebih banyak, bisa jadi 5.000 titik misalkan. Nah, itu akan saya kalkulasi di komputasi di programnya bahwa kalau jaraknya 50 itu kebalik. Kalau pikselnya itu 5.000 itu jaraknya berarti 50 cm. Kalau pikselnya hanya 1.000 itu jaraknya sudah 3 meteran gitu. Nah, itu kemudian diukur. Jadi kalau itu diaplikasikan di robot, maka dia harus mengukur itu kan. Ini jarak saya ngedetek nih bloknya bola nih, bola warna hijau misalkan tadi ya. Itu 500. Berarti kalau 500 itu kan kalau 1.000 tadi 3 meter ya. Belum tentu 500 itu 2 kali 3 meter. Nah, itu dia. Itu harus harus dikalibrasi dulu untuk kemudian bisa kita tentukan jarak yang benar berapa.
Kalau misalkan sudah kita tentukan sesuai dengan hasil kalibrasinya tadi, maka kita akan bisa menuju. Jadi robot itu untuk ke bola tadi, dia kan mengukur jarak tuh. Karena kan dia harus harus menghitung berapa putaran yang harus diberikan ke motornya untuk kemudian bisa mendatangi bola dengan jarak sekian tadi. Yang tadi oleh kameranya terdeteksi 500 piksel gitu. Sedangkan tadi kan dia sudah belajar di awalnya bahwa untuk 1000 piksel dengan jumlah piksel 1000 itu jaraknya 3,2 meter gitu. Kalau jarak jumlah pikselnya 5000, maka jaraknya tadi 50 cm. Nah, itu harus dia kalkulasi tuh. Kira-kira kalau misalkan jarak pendeteksi blok warnanya 500 itu harus jaraknya berapa, kemudian dia harus memutar motor itu berapa lama atau berapa berapa jauh, berapa banyak putaran seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, ini ya. Itu yang kemudian dilakukan oleh ini. Jadi banyak hal yang kemudian bisa dilakukan di computer vision itu. Dan itu sekali lagi tidak perlu alat, Iqbal dan kawan-kawan. Perlu kameranya aja ya. Maksudnya alat-alat luar itu misalkan itu gunanya nanti untuk robot, tapi robotnya tidak perlu ada. Nah, itu tuh perlu mikrokontroller, paling hanya perlu Arduino aja kan untuk kemudian bisa diberikan apa namanya perintah. Jadi ada juga mahasiswa yang kemudian membuat sistem penglihatan ini mana ya? Bentar, mana ya? Nah, ini mahasiswa ini dengan saya ini. Jadi saya tidak memerintahkan dia untuk buat robot yang bergerak ke kanan ke kiri untuk jaga gawangnya. Cukup dia kemudian memberikan informasi berupa LED kecil aja. Ada kan di papan kita itu ya, di Master Micro Arduino itu kan ada LED kecil. Cukup itu aja ditunjukkan. Kalau misalkan dia ke kanan itu nanti LED kanan yang nyala. Kalau misalkan dia berada di tengah, LED yang tengah yang nyala. Kalau misalkan dia menuju ke kiri, LED kiri yang nyala. Itu aja, nggak perlu repot harus bikin robotnya. Dan itu bisa diterima. Kenapa? Karena yang dibuat itu adalah konsepnya itu tadi. Jadi si bolanya itu digelindingkan ke arah kameranya itu, ke arah kameranya digelindingkan. Itu cenderung kemana? Mengarah ke kanan atau mengarah ke kiri? Dia kan dia ngitung tuh. Makanya dia ada optical flow juga di situ. Tadi kawan-kawan kan sudah belajar kan optical flow kan. Kalau tadi kan optical flow-nya kan orang lewat gitu kan di pintu situ kanan kiri. Ini kada bola ini beda. Bolanya digelindingkan mengarah ke kameranya. Kemudian cenderung ke arah kanan apa ke arah kirinya kamera gitu. Nah, itu kemudian itu aja. Jadi waktu itu pengujinya hanya minta tolong dibuatkan indikator saja untuk kemudian bisa menandakan bahwa dia benar bereaksi ke kanan, dia benar bereaksi ke kiri. Karena di sistemnya, di komputasinya, di computer visionnya sudah benar bahwa dia akan menuju ke kanan, dia menuju ke kiri. Karena itu kemudian ingin dimanfaatkan untuk keperluan robotika dan itu robot penjaga gawang, maka harus ada indikasi yang itu berupa hardware gitu. Kalau tadi kan kalau di MATLAB atau di Python-nya kan berupa software aja kan, kelihatan di layar di display kita. Tapi berupa ininya, kemarin itu si pengujinya minta seperti itu. Alhamdulillah bisa dikerjakan. Cepat aja. Karena hanya kemudian mengomunikasikan apa yang ada di Python-nya dengan microcontroller-nya seperti itu. Nanti kita kalau pakai MATLAB, gampang juga. Karena tinggal akses saja portnya. Jadi kalau misalkan portnya biasa kan, portnya bisa ganti-ganti ya. Misalkan ganti microcontroller, nanti ganti port, tinggal diubah itu aja. Tapi sebenarnya bisa dibuat nanti auto detect gitu. Tapi sementara ini saya lebih cenderung biasanya sudahlah kita lihat aja kemudian port yang terdeteksi berapa. Karena itu kan harus bikin program lagi untuk mendeteksi secara apa namanya otomatis. Baik, yang ini Muhajir bisa baca, bisa bayangkan itu apa yang penelitiannya terkait dengan apa? Kita tanya yang newbie dulu ya, yang newbie. Ada giroskop, sekira Anda sudah terbiasa ya yang main futsal online. Ada nggak futsal online di ini? Nggak ada ya. PES adanya apa lagi? Yang perlu giroskop itu game apa di handphone? Apa? PUBG, PUBG perlu PUBG perlu ya Ahmad ya? GT GTA apa GTV? GTA ya? Yang mobilan itu apa? GTV. Saya tidak ya itulah pokoknya ya. Jadi giroskop itu sebenarnya kan saya tanya dulu ya, belum belum dijawab. Muajir paham nggak kira-kira apa yang di ini? Kurang paham. Oke, nggak apa-apa. Kita paham karena yang lain. Pak Zulur, apa Pak Zulur kira-kira? Visually impaired ini bahasa Inggris ya, karena memang ini terpublikasi di jurnal yang berbahasa Inggris. Nah, jadi domain bahasa Inggris.
visually impaired itu sebenarnya tunanetra ya, bahasa kitanya, bahasa sederhananya tunanetra. Jadi itu sebenarnya alat bantu melihat untuk tunanetra. Jadi eh, komputer itu saya buat untuk kemudian membaca kamera stereo di sini. Saya kan tadi kan sudah buat penelitian sebelumnya kan. Jadi kamera stereonya saya pasang di helm helm sepeda gitu di sini. Anda bayangkan ada dua kamera di sini. Ada USB-nya, kemudian ke laptop yang saya pegang pakai ransel gitu. Saya ranselin. Tapi itu masih repot ya karena harus pakai laptop. Karena pengolahan citranya masih perlu komputasi dengan spek tinggi. Nanti kalau misalkan Anda mau, itu kita lanjutkan dengan misalkan menggunakan mini PC aja. Bisa nggak pakai mini PC yang kecil gitu ya kan? Ada ya. Pakai Raspberry yang sudah versi 5 itu yang kecil atau pakai Asus Intel apa Asus? Ya, NUC itu Intel NUC ya atau yang lain ya atau Lenovo apa itu ya yang kecil-kecil itu. Nah, itu kan lebih lebih hemat energi daripada pakai laptop gitu. Nah, jadi yang saya lakukan itu adalah kemudian kalau sebelumnya kan saya sudah bisa ngukur nih jarak dengan kamera stereo itu. Tapi kalau orang ngelihat itu kan tidak tidak selalu ngelihat lurus ya kan. Dia biasanya kan bisa ngelihat ke bawah. Apalagi kalau nonton netra itu kan dia biasanya jalannya kan gini kan. Nah itu. Jadi waktu itu memang waktu pandemi, penelitian itu waktu pandemi. Jadi tidak bisa saya uji cobakan ke langsung orangnya. Saya sudah kontak ke panti apa yang di situ ya. Ada harapan-harapannya itu. Sinar Harapan atau apa tuh yang panti tunanetra itu. Jadi sudah kerjasama dengan bapaknya itu. Tapi karena memang si waktu itu masih pandemi, jadi tidak bisa akhirnya saya nguji sendiri di lab. Jadi intinya kalau si giroskop itu kan ada sumbu X, Y, Z-nya ya kan, paling minimal tiga ya, tiga sumbu X, Y, Z. Jadi yang saya ambil sumbu Z-nya aja. Jadi waktu itu di penelitian ini adalah mengukur hasil pengukuran dari kamera, kemudian dihitung secara Pitagoras dengan giroskop. Giroskop itu kan ada sudutnya ya dia. Misalkan sudut Z-nya. Kan ini sudut X nih. X-nya kan gini-gini. Sudut Y-nya itu gini-gini. Balik ya. X itu kemana? X itu yang horizontal ya. Eh, intinya pada saat pengujian itu yang terpakai adalah sumbu Z-nya. Sumbu yang gini. Nah, sumbu Z ini. Jadi saya kalau X itu vertikal ini ya. Horizontal maaf kebalik. Kalau X, Y itu yang ini, yang tinggi atas bawah. Z itu yang gini. Jadi yang saya ukur Z-nya ini. Karena dia hasilnya berupa sudut, kan dia berupa sudut tuh. Kalau Pitagorasnya ada pulpen, nggak ada ini ya, nggak ada sudah 2 minggu ini saya tidak diberi spidol ya. Tidak bisa nulis, mohon maaf. Intinya itu ada rumus Pitagoras yang kemudian dari sudutnya si giroskop itu saya bisa hitung eh, ini ya, tingginya sudah ada itunya. Eh, jarak bukan jarak jarak yang secara garis miring kan kalau segitiga Pitagoras itu kan ada sisi miring ya kan, ada sisi datar, ada sisi tegaknya ya kan. Kalau sisi tegaknya itu sudah dari saya berdiri ini sampai ke atas kameranya. Kemudian kalau yang kita ukur itu kan orang-orang tunanetra itu kan adalah sebenarnya jarak 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 horizontal ini ya di bawah ini. Tapi yang terukur oleh kamera kan karena dia ngukurnya apa namanya secara miring gini, maka itu kita harus ukur berapa kemudian hasil pengukuran dari kamera itu untuk sisi miringnya untuk bisa menentukan kemudian berapa jarak antara si orang tunanetranya tadi ke benda di depannya itu. Nah, itu ada perhitungan Pitagoras. Perhitungan sederhana aja sebenarnya. Tapi yang menjadi idenya itu adalah memanfaatkan giroskop tadi untuk kemudian dikombinasikan dengan hasil pengukuran kamera stereonya. Nah, nantilah kita diskusi lagi ya lebih lebih detail ya. Nanti kalau misalkan mau melanjutkan, saya persilahkan kameranya ada, tapi sudah saya cabut dari helmnya. Kenapa? Karena anak saya itu kalau sudah ngelihat sesuatu yang baru itu dia preteli. Jadi itu kan dilem kan di ininya di helm sepedanya. Helm sepedanya itu diambil. Kalau misalkan saya tetap letakkan di situ nanti kameranya bisa dibanting-banting oleh dia, dicabut di pretel. Jadi saya cabut dulu. Kameranya sudah ada. Kemudian kalau misalkan mau nanti kan dipasang lagi. Jadi tadi peluangnya satu, kemudian bisa mengkomputasinya tidak menggunakan laptop, bisa menggunakan yang lain, mini PC misalkan. Itu sudah jadi hal yang kemudian baru ya. Karena orang-orang di luar sana itu saya sudah coba. Pada saat saya menulis artikel itu mereka masih menggunakan menggunakan laptop tetap.
jarang atau masih tidak banyak yang menggunakan mini PC. Karena apa? Karena komputasinya masih terlalu berat. Nah, kalau misalkan kita bisa menyederhanakan proses komputasinya itu nanti akan jadi kontribusi besar itu. Bahkan saya kira untuk tesis atau bahkan disertasi pun masih layak gitu. Untuk kemudian kawan-kawan, siapa tahu nanti habis ini Chandra atau yang lain gitu yang melanjutkan S2 atau Iqbal, habis itu melanjutkan lagi S3, siapa tahu. Karena ada beberapa mahasiswa kita yang jadi dosen di Uniska, ada yang jadi dosen di Universitas Borneo Lestari ya, nggak salah ya, itu juga. Ada yang di mana lagi ya? Kalau dulu-dulu sih yang saya kenal itu kebanyakan jadi guru, karena memang waktu itu lowongannya banyak guru teknik informatika. Habis itu teknik informatika kan tidak ada lagi ya yang Chandra ya di sekolah-sekolah itu akhirnya tidak diterima lagi, tidak ada lagi penerimaan itu. Tahun 2015 kalau tidak salah itu ada penerimaan dosen teknik informatika. Jadi mereka diterima karena Uniska itu kan sekarang mahasiswanya banyak ya. Jadi ada berapa ratus itu mahasiswa Uniska untuk teknik informatika itu. Kemudian dia perlu dosen banyak. Dia dosennya ada 60-an. Hampir dua kali lipatnya dosen sinik menjadi baru untuk program studi SITI itu. Jadi termasuk di situ juga mahasiswa kita ada banyak yang kemudian jadi dosen di sana. Saya ingat saya ada satu, dua, empat lah paling tidak yang ada di situ. Jadi luar biasa sih mereka kemudian kuliah lagi gitu di S2 kemudian mengajar di situ. Karena jadi dosen sekarang minimal harus S2. Baik, sambil diskusi ada yang mau ditanyakan dulu. Ini saya bercerita untuk kemungkinan-kemungkinan kawan-kawan melanjutkan penelitian-penelitian yang sudah pernah saya kerjakan dalam rangka kemudian mata kuliah computer vision ini ya. Nah, ini yang lama nih. Jadi saya menulis ini acak berdasarkan jumlah citasi yang ada di Google Scholar. Jadi bukan berdasarkan urutan tahun, tapi berdasarkan jumlah citasi. Jumlah citasi itu berapa banyak yang kemudian mengutip gitu ya. Di Google Scholar itu kan kelihatan. Jadi saya urutkan ini berdasarkan itu. Baik, apa yang kemudian kita bahas di sini, saya kira tadi sudah kita singgung sedikit terkait dengan ini belum ya. Mungkin nanti akan kita lanjut minggu depan. Jadi ini sudah jam berapa? Sebentar ya. Sebentar. Karena ini harus selesai dulu nih, karena ini ada kawan kita yang baru. Nah, harusnya ini kita masuk ke sini dulu, tapi karena memang mungkin waktunya terbatas, jadi saya juga terlambat. Jadi nanti akan kita lanjutkan lagi. Paling tidak kita punya gambaran dulu yang akan kita bahas apa aja yang di semester ini. Baik, ini representasi citra. Jadi citra itu kalau kita sekarang yang kita kerjakan adalah citranya berupa citra digital ya kan, tidak berupa citra apa namanya manual. Tapi kalau misalkan kalau zaman saya kuliah dulu itu ya sudah ini sih, tapi berat ya karena komputernya dulu kan paling tinggi kalau tidak salah dulu baru Pentium 2. Mungkin Anda belum tahu ya, belum tahu. Jangan-jangan belum lahir itu di zamannya Pentium 2 itu. Karena saya punya komputer pun pertama kali itu Pentium 1. Betul-betul Pentium 1. Nah, sebelum itu saya kuliah itu baru sampai Pentium 2. Pentium 2 itu dulu kalau menjalankan Adobe Photoshop 5 itu aja sudah luar biasa berat itu. Dengan RAM berapa ya? Paling 256 kilo ya. 256 mega atau 256 kilo? 256 mega ya, 256 mega. 256 mega. Itu sudah hebat itu 256 mega itu. Kalau dulu-dulu kan sekitar 64, 128 itu ya, satu kepingnya sekitar 128 mega, dua keping 256. Saya lupa PC saya dulu. PC saya dulu pakai AMD. AMD K6 berapa gitu serinya dulu. Nggak ada AMD apa sekarang? Ryzen belum ada itu. Itu sudah yang kelas atas semua. Dan hampir tidak ada yang punya laptop. Jadi satu asrama itu PC semua. Jadi kalau pas apa ya bersamaan menyalakan itu pasti jelek gitu di asrama itu. Karena kan kalau si PC itu kan ininya berat ya. Powernya berat ya, Bal, ya. Dan tidak ada yang punya UPS waktu itu. Jadi kalau saya itu sudah ganti beberapa kali mainboard gitu. Kali ganti, gara-gara itu tadi, gara-gara apa namanya, kadang-kadang mati listrik itu kan tidak punya backup. Hah? Overload ya, kemudian karena itu tadi, karena pas mati lampu tiba-tiba gitu kan. Kalau zaman dulu kan mungkin belum terantisipasi dengan baik ininya. Kalau beli UPS juga ya, kalau beli UPS juga mahal itu. Masih barang-barang mewah dulu. Nah, jadi kalau saya mau program microcontroller juga kan tidak bisa dibawa kemana-mana. Ya sudah kalau misalkan saya di kos atau di asrama ya di situ aja memprogramnya nggak bisa saya bawa-bawa ke ini ke kampus karena kampus
juga terbatas ininya. Nah, itu dulu ya zaman dulu. Sekarang sudah alhamdulillah baik, kawan-kawan sudah punya laptop sejak bahkan SMA. Ada yang sudah punya sejak SMP? Ada tuh kan, ada yang sudah SMP. Saya pun sebenarnya punya PC itu sudah sejak SMP. Jadi saya sudah tertarik komputer itu sudah sejak SMP itu. Jadi saya minta belikan komputer ke orang tua, dibelikan. Kemudian saya kursus juga, kursus komputer dulu. Kursus mengetiknya biasanya kalau dulu kan kursusnya mengetik ya. Bukan seperti sekarang, mungkin kalau komputer khususnya apa ya, kalau orang kursus komputer sekarang apa yang di programming gitu ya ininya ya. Apa Bang? Dulu belum ada Office sih. Zaman-zamannya sebelum sebelum Office itu. Office itu masih baru, termasuk yang baru. Termasuk yang baru. Baik, nah ini Muhajir yang dibahas nanti Citra misalkan saya Iqbal ambil pakai kamera gitu ya, pakai handphone. Kemudian kita transfer, eh bukan. Kalau kita ambil dalam bentuk apa namanya foto di handphone itu kan dia formatnya apa? Ada yang JPG, ada yang PNG. Kalau iPhone itu apa anunya? Apa Ki? iPhone itu format citranya apa? Apa? Apa seandainya saya tidak apa? Itu beda ya ini ya. Nanti kita akan coba ya. Nanti akan kita coba nanti. Tolong dibuatkan grup. Tolong dibuatkan grup. Kemudian nanti kita misalkan yang punya iPhone si Rizky misalkan ya atau Iqbal misalkan. Kemudian nanti Iqbal akan memoto apa yang ada di sekitarnya itu, entah mouse, entah apa, kemudian dipoto kita kirimkan ke grup, nanti masing-masing mendownload. Nanti kita kan bisa bawa laptop di sini ya. Nah, saya sudah minta nih semester ini, 2 semester yang lalu kita, 2 semester. Beberapa semester yang lalu kan kita kan sangat-sangat kasihan itu padahal tempatnya ada loh di sini loh. Tapi kita meletakkan laptop di atas kursi, apa ya, meja kursinya itu. Agak-agak riskan nih. Tapi alhamdulillah tidak ada yang bermasalah. Paling apa handphonenya yang beberapa kali jatuh ya. Kalau laptop alhamdulillah tidak ada. Nah, nanti kita akan coba itu. Kita akan lihat bedanya membaca citra yang formatnya tadi tidak umum gitu ya. Itu dengan yang kemudian umum itu seperti apa ininya hasilnya. Apakah kemudian aplikasi MATLAB itu bisa membaca format yang selain yang biasanya dia kerjakan? Karena saya sama sekali belum pernah tuh nyoba yang tadi dari iPhone itu kan formatnya beda. Apakah sama nanti representasi itu bahasa ininya apa sih, Bang? Represent itu mewakili ya, ya mewakili. Jadi Muhajir, kalau citra tadi Muhajir ambil dari kamera, itu kan nanti disimpan dengan JPG ya, ada yang PNG misalkan. Ekstensinya tahu ya, itu ya? Tahu ya, nah, kalau itu tahu. Alhamdulillah gitu kan. Hah? Bisa jadi, bisa harusnya. Makanya saya tadi penasaran, kalau GIF rasanya bisa, JPG bisa, PNG bisa. Kemudian kalau yang itu saya belum tahu karena belum pernah nyoba. Nanti kita coba sama-sama. Untuk kemudian kita lihat apakah sama kalau dibaca dengan aplikasi MATLAB-nya itu representasi citranya, representasinya itu maksudnya nanti akan ada angka-angka itu wajib. Jadi dia baca pada saat kita nanti baca hasil pembacaannya itu dia kan mengonversi itu dari tadi bentuknya tampak seperti gambar jadi bentuknya angka-angka seperti itu. Ya udah nantilah kita ini ya. Itu yang kita akan bahas nanti sebelum nanti ya. Segeser dulu. Ini tertutup oleh. Yang online masih kelihatan? Yang halo, yang online? Oke, masih ini. Kita lanjut. Nah, di berikutnya kita akan lakukan juga operasi geometri ini. Saya kira Anda sudah terbiasa ya, merotet, memindah, ngapain lagi ya. Misalkan gini, misalkan kalau saya ngambil citra apa ya, bendera misalkan, bendera. Tapi saya ingin ambil bintangnya aja. Maka akan saya geser dia ke misalkan bintang. Kalau bendera Singapura itu bintangnya ada di pojok ya kalau tidak salah ya. Eh, saya ingin hilangkan bagian pojoknya itu. Berarti kan saya akan melakukan cropping. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang kita lakukan? Kalau saya ingin hilangkan bendera Singapura itu kan merah putih, tapi ada bintangnya kalau tidak salah. Kalau misalkan saya ingin menghilangkannya dari tampilan di slide ini, itu saya hanya geser aja.
Jadi benderanya, mohon maaf nih saya tidak bisa. Ah gini, anggaplah sederhananya ya. Sederhananya gini nih. Itu kan ada nama nama saya, kemudian ada mahasiswa yang lain ya, anggap gitu. Kemudian kalau misalkan saya ingin hilangkan saya di situ, maka saya akan pindahkan ini muhajir. Ini namanya operasi geometri nih. Tapi ini kita lakukan secara manual ya. Ini saya geser ke sini. Oh, saya geser, 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 geser. Seolah-olah nanti eh, yang nama saya itu hilang gitu. Nah, itu operasi geometri menggeser, menggeser, memindahkan atau merotasi, memutar gitu ya. Nah, itu operasi geometri. Kurang lebih gambaran seperti itu. Biar ada gambaran dulu dari awal sebelum kita nanti masuk ke operasionalnya. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa masuk dan sudah terinstalasi MATLAB-nya. Jadi kita bisa langsung praktikum di sini. Jadi dari jam 8 itu kita teorinya sambil kemudian kita praktikum. Nanti Muhajir bawa laptop ya. Ya, laptopnya dibawa. Nanti akan insya Allah saya berikan. Tolong nanti dibuatkan grupnya dulu. Nah, kalau filtering tadi yang sudah kita sampaikan tadi ya, yang filtering saya ingin memilter warna hijau saja, jadi yang warna lain saya hilangkan. Nanti warna hijau yang mana yang kita ingin tampilkan itu ada settingannya, ada. Saya kira Anda sudah paham gitu. Tapi yang ini yang belum belum tahu ya. Jadi jangan jangan protes ya kalau kalau seperti itu Anda sudah paham. Lanjut. Nah, klik dulu. Nah, ada yang pernah pakai aplikasi yang kemudian apa ya, yang color grading itu nggak? Use nih, biasa biasa ya kayak. Misalkan kalau memoto, tapi ternyata terlalu kontras itu terlalu ini ya, di color grading ya, kontrasnya dihilang, dikurangi atau brightness-nya ditambahi, atau kemudian warnanya warna R-nya atau warna G-nya atau warna blue-nya yang kemudian dikurangi, itu kan ada ya biasanya ya. Tapi kalau misalkan yang sekarang kan kamera kan udah ada AI-nya kan, dia sudah otomatis gitu. Tapi kalau misalkan kita masuk ke menu Pro, nah itu udah semuanya manual itu. Dari shutter speed, dari apa namanya, bukan ininya, bukan lensanya ya. Bukan lensa dengan shutter speed beda nggak bang? Bukan lensa itu kan diafragmanya ya, bukan lensa. Ini si Rizky nih yang paham betul. Orangnya nggak ada nih. Kalau datanya dia mestinya tahu nih. Nah, nantilah kita lanjut kayak ini. Mungkin yang suka fotografi belum terlalu banyak. Nah, ini. Hmm. Hmm. Iya, itu dia. Nah, itu yang bisa dihilangin karena itu. Sudah ada aplikasinya. Nanti kita buat sendiri ya itunya. Baik, kita lanjut. Kalau ini kira-kira gunanya apa ya? Deteksi tepi. Kalau misalkan saya ingin mendeteksi itu sepeda motor atau bukan, sepeda motor atau mobil, perlu tidak kita lakukan deteksi tepi ini? Jadi gini, kalau dulu saya melakukan pengukuran jarak objek dengan kamera stereo, itu kenapa saya harus mengukur tepinya aja? Karena saya harus mengolah semua citranya itu terlalu berat. Artinya dengan kemudian kita hanya mengukur tepinya, itu bentuk sepeda motornya masih ada. Walaupun ya Bal ya, walaupun mungkin setangnya nggak kelihatan, platnya nggak kelihatan, atau lampunya nggak kelihatan, atau joknya nggak kelihatan. Cuma bentuknya ada. Oh ini bayangannya bayangan sepeda motor gitu ya, seperti bukan juga siluet sih, ya mirip lah siluet ya. Itu kemudian deteksi tip itu menjadi sangat-sangat populer ya. Mungkin kawan-kawan juga sudah pernah diajari oleh Pak Pahdi. Kemudian ini hanya sekedar gambaran kembali aja. Kenapa kemudian orang-orang sangat-sangat mengagumi atau sangat-sangat menggandrungi ya bahasa ini ya dengan deteksi tip itu karena apa? Karena itu tadi. Karena mengolahnya hanya kemudian perlu me, apalagi misalkan deteksi tepi warnanya hitam putih gitu ya, hitam aja. Jadi kan hanya dua warna aja, dua biner. Hitam itu warna, hitam itu biasanya satu ya, putih itu warnanya nol misalnya. Nilainya nol, mohon maaf. Hanya dua angka itu yang kemudian diolah dari sekian itu. Jadi hanya dengan deteksi tepi aja, itu kemudian kita sudah tahu ini mobil, ini bus, ini truk, ini sepeda motor, ini orang, ini kon. Pernah lihat tampilannya mobil listrik Tesla tidak? Yang seri S atau seri Y gitu, seri yang tiga atau yang biasa-biasa yang bukan ya tapi kayaknya semuanya deh. Pada saat dia jalan di jalanan itu kan kelihatan kan, ini ada cone,
Ada kon segitiga itu. Ini ada truk, ini ada orang, ini ada, ya gitu ya, lo ya. Dia bisa segitunya, tapi hanya siluetnya aja, siluetnya aja. Jadi itu yang kemudian dia pengolahan citranya udah komputer visionnya udah luar biasa gitu kalau sih. Jadi kita jangan bandingkan dengan itu dulu ya. Itu terlalu ini terlalu terlalu wow gitu. Jadi kita kita yang sederhana-sederhana. Yang penting logikanya masuk, nanti pengembangannya siapa tahu nanti ada yang kemudian setelah ini jadi programmernya di Tesla atau di perusahaan mana gitu siapa tahu. Karena salah satu yang kemudian menjadi programmer di sistem adap apa namanya? eh, sistem kendali pintar si Tesla itu adalah orang Indonesia, tahu nggak? Perempuan itu, perempuan loh anunya. Pernah tahu bang? Nah, cuman itu cari tahu ya. Salah satu yang berkontribusi di proses auto self drivingnya. Anda bisa bayangkan ya auto self. Tapi fitur itu kayaknya di Indonesia tidak banyak, mungkin di Jakarta aja yang ini. Di sini agak berbahaya, terlalu ini ya, terlalu berisiko. Oke, kita lanjut. Nah, ini bentuk itu Anda tahu ya. Kalau kontur itu kan kalau jalan berkontur, kalau jalan misalkan kalau jalan dari depan sini ke depan sana, dari depan sini ya, itu kan ada nanti jalan yang bergelombang, ada street bumpnya, ada lobak bahasa banjir itu bahasa Indonesianya apa? Ada lubang-lubang jalannya, ada yang bekas semen kemudian terkelupas itu kan kontur jadi. Nah itu di pengolahan citra juga kita bisa lakukan deteksi itu nanti. Saya kira Anda sudah ada tahu. Kalau bentuk itu ada bentuk lingkaran, nano muhajir, ada bentuk segi empat dan lain-lain. Masuk tadi kalau misalkan si Tesla tadi sudah tahu dia itu cone-nya di jalanan itu ya. Cone-nya plastik warna oranye biasanya. Atau juga bentuk terbuat dari karet. Tes, kemudian segmentasi ini segmentasi itu tadi sama. Kalau misalkan kita ingin melakukan filtering atau kita melakukan segmentasi, yang kita ingin tampilkan tuh yang bagian mana? Atau yang kita ingin hilangkan apa saja dari citra yang kompleks isinya. Terusnya, nah ini nanti kita akan sampai ke neural network insya Allah. Makanya kita pakai MATLAB itu karena di sana sudah ada neural network toolbox-nya. Jadi nanti yang diinstal itu ada toolbox tertentu, jangan semuanya ya, karena nanti berat itu kalau diinstal semuanya. Misalkan robot OS-nya tidak perlu diinstal. Apalagi ya yang oh yang penting-penting aja. Misalnya yang saya install itu pengolahan citra, kemudian itu computer vision atau dan juga neural network paling tiga itu yang nanti diinstal. Jadi ada instalan standarnya, ada kemudian opsi untuk menginstalasi toolbox-nya. Toolbox itu apa ya? Toolbox itu bahasa Indonesia kotak box ya. Ya kotak box itu maksudnya berisi peralatan-peralatan untuk keperluan computer vision, untuk keperluan pengolahan citra atau untuk keperluan yang lain-lain ada di situ. Untuk keperluan basis data juga sebenarnya disediakan, tapi kita tidak gunakan. Dan seterusnya sampai nanti pertemuan keempat, ke-15 ya. Nah, kalau yang Papa Hadi sudah ajarkan itu termasuk di mana ya? Kayaknya eh, objek tracking juga sebenarnya ya. Karena dia kan melihat aliran ininya. Sudah lumayan kompleks itu anunya tuh programnya ya, teman. Dan nanti kita bisa kembangkan lagi kalau misalkan ada yang mau. Baik, sampai situ ada ditanyakan? Ahmad? Sudah mulai, sudah mulai, sudah mulai mengantuk ya Ahmad. Saya juga ini. Saya tadi malam tidur jam berapa ya? Jam 12. Nah, saya kira itu ya. Ini contoh aplikasi-aplikasinya nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan yang berikutnya aja. Baik, kita akan masuk nanti ke, oh kita singgung aja nih dulu sedikit ya. Nah ini nih. Ini potongan dari perut. Perut ini kalau dipotong, potong yang maksudnya di ini kan ya. Maka yang muncul kelihatan dari tampak atas itu ada liver, hati, kidney itu ginjal, ada itu saluran pencernaan kantung kemih kalau tidak salah di situ, kemudian ada ginjal kanan, ginjal kiri. Tapi itu tidak terlihat jantung karena jantung ada di atas perut. Ya kan ya? Kan jantungnya di atas perut kan ini kan jantung paru-paru ya, ini paru-paru ini jantung. Jadi itu potongan perut. Nah, kalau misalkan manusia mungkin hafal ya Iqbal itu. Itu yang mana ginjal, yang mana apa namanya, yang mana liver, yang mana hati ya. Tapi kalau komputer suruh membedakan itu, nah itu dia. Bedakan itu yang mana hati, yang mana ginjal.
Nah, itu entah dari warna yang berbeda, karena hati dengan ginjal itu kan beda warna kan? Entah dari warnanya, entah dari bentuknya. Misalkan kalau dilihat dari samping kan beda tuh. Jadi yang dominan apa? Bentuknya, warnanya, atau apanya, atau apa teksturnya. Itu yang kemudian oleh komputer dibedakan. Jadi kalau misalkan dia itu dilihat dari atas, beda dengan lihat dari depan, atau dari samping kanan, samping kiri, atau dari belakang. Nah, ini lang ini apa? Paru-paru ya. Ya, kurang lebih lah paru-paru. Ini ada bercak-bercak di paru-paru. Entah mungkin kebanyakan lewat di jalur truk batu bara. Jadi jadi ada batu baranya. Ada hitam-hitam. Itu slice through lung. Jadi dari seorang laki-laki yang kemudian diambil ininya, paru-parunya kemudian dilihat potongannya ya. Ya, ini saya tidak hafal namanya. Mohon maaf, presensi belum saya buka ya. Lupa saya bahwa tadi agak lelet soalnya internet. Nah, ini salah satu yang lain. Ya, yang lain lagi ini. Ini ada pengenalan anu ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan berdasarkan blok warnanya. Itu yang paling sederhana dan komputasinya paling ringan kan, daripada kita harus mengkomputasi yang lain. Jadi ini selain warna oranye dia hilangkan, termasuk juga lawan robot lawannya itu. Jadi dia filter semua atau dihilangkan semua selain warna oranye. Yang jadi masalah biasanya kalau oranye itu kan gini ya, warna hijau itu pada saat saya lihat dari jauh dengan dari dekat tuh beda, ya kan? Jadi mungkin kalau mata kita kan gampang ya, tapi kalau komputer harus dilatih dengan benar atau diberikan parameter yang benar untuk menandai bahwa itu benar warna oranye yang sama, baik di jarak yang jauh maupun jarak yang. Nah ini dia tadi melakukan segmentasi atau melakukan ekstraksi nih ya di situ. Hanya bagian gedungnya aja. Kalau itu dia hanya bagian segitiganya aja. Nah, jadi kalau ini tidak ketemu dia, yang tengah ini gambarnya tidak ketemu. Entah ini mau melakukan segmentasi apa tidak tahu nih yang ini. Kan ada jalan, ada pohon, mungkin yang ingin difilter atau ingin ditampilkan jalannya aja, tapi tidak berhasil, misalkan. Makanya kosong gitu nih sih. Nah ini waktu saya S3 dulu ada kawan saya membuat presensi dengan proses deteksi wajah. Jadi tidak lagi mahasiswa itu suruh ngisi presensi secara manual, tapi jadi dipasangi CCTV di situ di atas, kemudian langsung detek. Ini si A, si B, si C. Tapi sudah dilatih, misalkan Yusni sudah disuruh kayak kayak EKTP itu ya. EKTP itu kan foto, kemudian sidik jari, tanda tangan, retina itu ya sudah. Tapi yang dilatih oleh kawan saya hanya ininya aja, hanya mukanya aja. Ini mukanya Yusni, ini mukanya Iqbal. Persis beda ya antara Yusni dengan apalagi dengan Fazgur, apalagi dengan Chandra. Terapi pada Ahmad di situ. Apalagi dengan muka kawan kita yang newbie ini. Newbie. Beda. Apalagi dengan saya yang sudah membosankan ini, itu beda lagi. Ya, Anda pernah nonton film ini? Jadi kalau saya dulu waktu S2 itu namanya ada mata kuliah multimedia authoring dulu namanya. Jadi kami diminta untuk membuat eh, gambar atau objek itu bergerak, berbicara seperti halnya kita berbicara. Tapi dulu itu hanya objek, misalkan ada objek manusia, misalkan si Bill Gates atau siapa gitu ya. Kemudian kita ganti mukanya di sini, ganti dengan mukanya kita. Tetap mukanya dia, tapi nanti mukanya kita itu direkam. Misalkan video yang Bill Gates orang itu berbicara, video kita berbicara itu misalkan 1 menit gitu ya. Kemudian nanti ditandai di sini, di titik-titik di bagian mukanya. Ini bagian muka, kemudian ini bagian mata, ini alis gitu ya. Ini hidung, ini mulut, ini telinga. Itu yang paling penting itu yang ditandai. Habis itu kalau sekarang sudah ada yang di ini ya di handphone itu ya. Nah, ada. Kalau dulu tidak. Apa namanya? Nah, pas rigging katanya. Kalau yang dulu enggak, masih manual ditandai gini. Tandai kemudian dicocokkan, baru kemudian dirender. Satu tuh render 1 menit itu bisa lebih setengah jam tuh rendernya. Untuk kemudian bisa seperti itu. Hal itu kan dia kan menghilangkan bagian selain mukanya ya. Mukanya kemudian di replace dengan karakter itu apa namanya Tobi atau siapa atau Hobbit atau siapa saya tidak apa. Diganti dengan itu.
Makanya seolah-olah kan dia berbicaranya kan kayak real sekali tuh, tidak tidak seperti 3D. Jadi saya curiga juga seperti Upin Ipin itu seperti itu ininya. Heeh. Karena kalau membuat yang betul-betul manual ya dari karakter 3D itu sulit itu. Tapi kalau misalkan yang seperti ini tuh lebih gampang. Misalkan Chandra berbicara itu kan tinggal diikuti aja pergerakan mulutnya itu, pergerakan matanya, kapan berkedip. Kalau misalkan itu manual, Anda bisa bayangkan gitu, Pak. Kapan berkedip, kapan misalkan saya menyebut satu, nah kapan saya berkedip? Apakah pada saat tuh-nya, apa pada saat sa-nya, pada saat apanya? Nah, kalau misalkan kita mengcapture saja, ini namanya motion motion capture ya dari ini. Motion capture. Jadi pergerakan itu yang di capture kemudian dicocokkan dengan itu. Nah, ini. Ini kan kayak si Tom, kayak si apa namanya? Tom itu kawannya siapa biasanya ada? Tom Tom and Jerry nggak maksudnya kalau Tom yang kucing itu yang saya lupa namanya. Angela. Angela. Ya Angela ya. Nah, itu kan bisa gitu kan. Tapi dia kan meniru suara. Mungkin ada juga yang sudah sampai meniru mimik kita gitu ya. Yang saya ingat sih itu Tom dan Angela itu yang meniru suara. Kira kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini yang kemudian bisa dilakukan oleh di pengolahan Twitter. Saya kira itu ya. Anda bisa nanti kemudian mendownload ini. Saya tolong dibuatkan lagi sekali lagi. Ini tadi tolong diajak kaum yang baru grupnya. Nanti akan saya kirimkan linknya ke situ. Kawan-kawan yang kemudian bisa mendownload silakan di-download aplikasi MATLAB entah 2013 entah 2023. Saya punya dua. Tapi sekali lagi saya sampaikan yang 2023 saya belum pernah menginstalasinya. Yang saya pakai 2013. Kenapa? Karena komputer saya berat untuk Hah? Hmm? Berat di performanya kayaknya. Jadi kalau storage mungkin masih bisa saya hapusi yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau performa itu agak berat. Karena mungkin biasanya dia perlu spek sekian prosesornya, kemudian RAM-nya sekian. Mungkin RAM-nya masih mumpuni lah 16 itu. Tapi yang prosesornya mungkin sudah agak berat. Karena sudah komputer zaman lama ini. Tahun 2020 sudah 4 tahun. Sudah ketinggalan 4 atau 5 atau 6 generasi prosesornya. Baik, saya kira itu ya. Untuk hari ini mohon maaf karena tadi saya terlambat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan manfaatkan dua SKS di depan, kemudian satu SKS-nya untuk kemudian praktikum di waktu yang hari yang sama ya. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Nah, ini internetnya tidak stabil. Sekali lagi mohon maaf kalau tidak kalau ada salah-salah kata ya, Muhazir ya. Ini silahkan berkenalan dengan kawan-kawan yang sudah angkatan atas ini. Mohon dibantu adik kelasnya ini ya, jangan dibully ya. Ini jangan nanti ada kena kena pasal pembulian. Pembulian. Dan yang online masih masih bergabung? Itu dia kelas online itu gitu. Mending yang offline gini walaupun mereka sambil update status tapi masih memperhatikan gitu. Masih, Pak. Oh, masih itu deh. Tersinggung mohon maaf ya yang. Dah, sudah gitu ya. Saya kira itu dulu. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dan bisa bertemu lagi dalam kondisi tidak kurang atau apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. offline. Ketemu lagi nanti ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama.